Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Raja munafik baru resmi gabung anak haram konstitusi, karena dia pernah menyatakan bahwa kenapa harus Anies, karena Anies adalah sosok pluralisme yang bukan hanya di bibir tapi dalam praktek kehidupan nyata. Dia memilih Anies bukan karena pertimbangan yang lain-lain, tapi karena nilai value yang Anies miliki. Tapi semua runtuh dengan godaan kekuasaan atau bahkan mungkin intimidasi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kita lihat Johnny G. Plate diciduk, SYL diciduk. Bukan soal kenapa dua orang itu yang diciduk, tapi menteri-menteri lain yang brengseknya kurang lebih sama, kenapa nggak diciduk? Nah, itu pertanyaannya. Saya sepakat sekali Johnny G. Plate diciduk. Saya sepakat sekali SYL diciduk. Tapi kenapa yang lainnya tidak? Kan ini ada yang namanya bargaining position. Saling tawar-menawar kekuasaan. Seperti Golkar yang rumornya tampaknya semakin mendekati kenyataan. Bahwa dihadapkan ke depan Erlangga Hartarto sebuah sprindik dari kejaksaan. Anda akan ditangkap malam ini, kecuali Anda mundur malam ini juga. Ya langsung mundur ngomong. Ada Rijal Merangrangeng tuh yang memandu ya, sampai ada kan, behind the scene-nya itu kan ditayangkan juga tuh. Salah ngomong, ulangi. Nah, kita akan lihat bagaimana kemunafikan ini bekerja. Jangan-jangan memang Anda kalau ingin jadi pemimpin di Indonesia, Anda harus, syarat mutlaknya adalah Anda harus munafik. Begitu kah? Coba kita lihat tayangannya dulu. Depan Prabowo dia bilang tentang Anies Baswedan. Saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Oke? Sedikit Pak Surya, artinya kalau misalnya sudah bertemu Pak Prabowo dan juga sempat tadi pagi bertemu dengan Pak Anies, berarti akhirnya sudah tidak akan mengusung Pak Anies di Jakarta. Ya, jelas itu. Kita sudah beritahu Pak Anies. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya. Baik, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Foto bareng Pak. Luar biasa ya. Disampaikan langsung di depan Prabowo Subianto. Kamera ini Pak. Kamera depan Pak, kamera depan. Nah itu Pak. Mantap semuanya. Terima kasih Pak. Nah, sahabat Ecet, pertanyaannya, apakah dalam diskusi itu dihubungkan juga dengan dorongan dari Surya Paloh misalkan untuk menawarkan Anies menjadi menteri? Ditariklah semua ya, luar biasa. Disisakan PDIP. Saya belum meyakini pasti dengan PKS karena belum ada resminya seperti ini ya. Jadi kita tunggu dulu. Surya Paloh, ternyata cuma PKS Sejahtera yang sedari awal terang-terangan ngusung Abah Anies Baswedan dan bersedia jadi perahu untuk berlayar. Adapun yang lain sebatas gimmick. Semoga saja anak Abah bisa adil menyikapinya. Apakah sudah tertutup ruang Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Saya sih ingin tegaskan di sini, tidak, belum, masih terbuka. Kalau bicara 1% peluang Anies,
Ya, walaupun itu sangat kecil, itu namanya tetap peluang. Dan mungkin gitu. Mungkin kejadian. Ya bagaimana logikanya? Ya seperti yang di video saya kemarin sampaikan. PKS balik badan lagi, dukung Anies lagi, koalisi dengan PDIP, tercapai kesepakatan, Anies Rano Karno misalkan begitu ya. Anies masuk PKS. Nah, jadi itu barang, kan begitu. Tapi di luar itu kan belum pasti semua. Tanda-tanda orang munafik tidak konsisten dengan apa yang pernah dikatakannya. Betul, Jasmine. Kita akan lihat bagaimana ucapan Surya Paloh yang mengatakan apa dasar keterpilihan. Dan dia bilang Indonesia ini sedang menjadi Indonesia yang munafik. Siapa realitanya yang munafik? Ya Anda SP. Tak ada yang mewakili rakyat, semuanya mewakili keinginan pribadi dan partai. Sepakat Denny ya. Padahal yang diharapkan oleh rakyat dalam pilkada ini mereka nggak pernah tanya Anda dari partai mana, Anda diusung koalisi siapa, nggak ada. Coba tanya, kenapa Anda pilih ingin gubernur si A si B segala macam? Karena kita ingin sejahteranya naik, karena kita ingin ibadahnya tidak terganggu, karena kita ingin semuanya persoalan rakyat, bukan persoalan elit. SP mulut pembohong, haus kekuasaan. Surya Paloh jadi kerupuk kena air setelah dapat penghargaan dari Jokowi. Oh, kerupuk kena air langsung gitu ya. Mulutnya kebak lumut. Kardus SP. Waduh, Raja Munafik Wakanda. Jangan bicara norma susila, tidak ada di kamusnya. Duit punya kuasa. Wow. Bikin malu kami orang Aceh. Waduh, Anies wajahnya selalu cerah dan manis. Langkah sepak terjang selalu optimis. Yang mampu dekat hanya orang-orang agamis, lurus, adil, bijaksana, dan humanis. Wah, luar biasa Pak Iman. Keren. Supaya orang-orang partai saat ini ada semuanya busuk. Gua nggak percaya 1000% terhadap politisi yang ada di partai saat ini. Oh, tak ada kepentingan rakyat, yang ada kepentingan pribadi dan golongan mulia. Oh. Supardiati, partai licik dan munafik dari Hong Kong tetap di barisan perubahan bersama Anies. Keren. Jasmine, sepertinya Nasdem tak peduli kehilangan pemilih. Rakyat bisa menilai. Ya karena nanti menjelang 2029 itu saatnya mengambil simpatik lagi. Sekarang saatnya mengambil kue kekuasaan. Kan begitu ya. Politik bikin ngompol dan menggelitik. Fadlan. Bohong jika partai murni membela rakyat. Tak ada ya. Luar biasa itu. Jelang pemilu yang dirayu rakyat. Setelah pemilu dekatin yang mau menjabat. Surya Paloh tak ada bedanya. Bukan momen Pak Anies, tapi rakyat butuh Pak Anies. Oke, kita lihat. Ini pernyataannya ya. Surya Paloh pastikan Nasdem batal usung Anies di Pilgub Jakarta. Yang tadi ya videonya kita coba bacakan teksnya. SP memastikan partainya batal usung Anies. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan Prabowo di kediamannya Kertanegara Jaksel. Saya sudah beritahu Pak Anies Anda sebagai adik ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi. Di depan Prabowo. Apa momentum yang lebih tepat? Paloh bertemu sekitar 2 jam didampingi politikus Nasdem Victor Laiskodat. Selain itu hadir juga Ketua Harian DPP di Gerindra Sufmi Dasko. Nasdem membuka peluang bergabung dengan Kim koalisi yang berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai cagup. Ini belum tentu jadi juga ya, karena masih ada bentrok kepentingan konflik antara Prabowo dan Jokowi. Ya. Jokowi ingin wakilnya Kaisang. Tapi Erlangga kemarin memasangkan Suswono dari PKS. Nah, ini momen-momen yang sangat krusial bagi PKS. Apakah jadi bergabung dengan Kim atau tetap istiqomah sebagai oposisi bersama PDIP? Kita doakan yang terakhir ya. Gelagat Nasdem tak mengusung Anies sudah mengemuka beberapa pekan lalu. Ya, Ahmad Saroni ya sudah mengatakan. Dan PKS pun mengungkap bahwa Nasdem belum memberikan SK mendukung Anies sampai tengah waktu yang ditentukan. Dan sahabat SJR, apa bentuk kemunafikan Surya Paloh? Coba kita dengarkan ya. Setahun yang lalu. Surya Paloh, kita terjebak dalam Indonesia munafik. Sekarang kita tanya, Surya Paloh,
Siapa yang munafik? Tampaknya Anda yang mengatakan itu dan Anda pula yang melakukannya. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Ya, dan dia memang mengakuinya, itulah kita Indonesia hari ini. Termasuk saya. Saya adalah orang yang munafik. Barangkali kata Surya Paloh begitu ya. Hari ini saya dukung Anies. Besok saya jegal Anies.